Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Agustina Siregar, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batubara dari Sekolah UPT SMP Negeri 1 Sesuka. Yang saya hormati Bapak Fasilitator saya, Bapak Carlo Rahmanto, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Wan Syafina Yahmi. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Sri Yuningsi, guru IPS dari UPT SMP Negeri 1 Sesuka. Oke, selamat pagi nih Bu Sri. Selamat pagi Bu Agus. Apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali. Hari ini kita akan mengadakan percakapan prasupervisi sebelum saya mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Adalah untuk persiapan awal agar lebih siap dan percaya diri pada saat Ibu akan mengadakan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Iya nggak Bu? Benar sekali Bu Agus. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti Bu? Baiklah, dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik yang pertama mampu menyebutkan beberapa organisasi nasional dalam pergerakan nasional. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang dan tujuan organisasi nasional. Jadi Ibu akan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai adalah murid dapat menyebutkan organisasi nasional yang ada di Indonesia dan menjelaskan menyebutkan latar belakang terbentuknya organisasi nasional yang ada di Indonesia. Kemudian apa area pengembangan yang akan dicapai? Untuk area pengembangan itu ada dua Ibu Agus. Yang pertama area pengembangan kognitif, di mana tadi sudah saya sebutkan, peserta didik mampu menyebutkan beberapa organisasi nasional dalam pergerakan nasional. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan latar belakang dan tujuan organisasi nasional. Berikutnya untuk area pengembangan keterampilan, siswa nanti dapat diharapkan mampu membuat ringkasan materi berupa video pembelajaran, PowerPoint, kemudian peta konsep, kemudian dalam bentuk kreativitas lain seperti pop-up book begitu. Jadi yang saya tangkap untuk area pengembangan yang akan dicapai nantinya yaitu aspek kognitif, siswa mampu menyebutkan organisasi nasional. Kemudian aspek keterampilan, nanti siswa membuat tugas ringkasan materi mengenai organisasi nasional dan bentuk kreativitas mereka ya Pak ya. Kemudian saya ingin mendengarkan apa kira-kira rancangan strategi yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, baiklah, untuk strategi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Berikutnya pembelajaran berdiferensiasi saya terapkan dalam bentuk persiapan belajar murid, di mana sebelumnya saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk membentuk kelompok murid. KSE akan saya terapkan dalam bentuk pelaksanaan ice breaking dan kegiatan mindfulness model stop. Ya, bagus sekali ya Bu. Berarti jadi nanti strategi yang akan Ibu terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, di mana pembelajaran berdiferensiasinya dalam bentuk kesiapan belajar murid dan KSE-nya Ibu perlihatkan dalam bentuk ice breaking dan kegiatan mindfulness ya Bu. Sekarang model pembelajaran apa ini yang Ibu terapkan? Bisa Ibu ceritakan? Baiklah, untuk model pembelajaran yang saya akan terapkan adalah model pembelajaran problem basic learning. Ya, pasti ada metode ya. Metodenya yaitu metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab begitu. Berarti pembelajarannya adalah pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Kemudian untuk media, kira-kira media apa yang akan Ibu Sri gunakan?
Untuk media besok akan saya usahakan menggunakan laptop, proyektor, speaker, internet. Saya juga mempersiapkan LKPD dan PowerPoint, juga video pembelajaran tentang organisasi pergerakan nasional. Berarti nanti persiapan itu adalah ada buku juga ya Bu ya? Ada. Buku, laptop, proyektor, speaker, internet, LKPD, bahkan video pembelajaran. Kira-kira untuk LKPD, apakah Ibu membuat sendiri atau mendownloadnya dari internet? Ya, Kebetulan Bu Agus LKPD akan saya buat sendiri, tentunya dengan melihat beberapa sumber di internet. Gitu. Berarti pembuatan LKPD bukan di-download ya, tetapi buat sendiri dengan menggunakan referensi dari internet begitu ya. Kemudian untuk pelaksanaannya, kapan Bu Sri akan melaksanakannya? Saya akan pelaksanaannya akan saya lakukan pada les saya masuk di kelas 85 Bu, kebetulan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret besok. Lesnya les terakhir. Berarti kita akan melaksanakan hari kemarin ya Bu ya, hari Sabtu tanggal 2 Maret di les terakhir. Nanti pada saat Ibu melakukan pembelajaran, saya akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan mengamati dan memperhatikan hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nanti saya setelah saya melakukan observasi terhadap Ibu, kita melakukan percakapan pra-observasi lagi ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Banyak ya, Ibu Agus ya. Salah satunya dari hasil percakapan kita ini, saya sudah mendapat gambaran bagaimana nanti actionnya di kelas ya, apa saja yang akan saya persiapkan, kemudian cara pengkondisian murid agar lebih matang dalam belajar besok. Iya, baik Bu Sri, terima kasih atas waktunya ya. Sampai bertemu di hari Sabtu tanggal 2 Maret dalam kegiatan supervisi Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Selamat pagi Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu akan absen. Ketua kelas. Oke, Teddy. Hari ini berapa orang yang nggak datang, nak? Iya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, ya, untuk memunculkan konsentrasi, kita adakan ice breaking. Silakan anak ibu semua berdiri. Ice breaking hari ini kita adakan tepuk tangan khusus kelas kita ya, supaya semangat. Ini tepuk tangan khusus kelas 85. Mari kita ice breaking dengan semangat. 1, 2, 3, tepuk 85. Baiklah, anak-anak ibu semua, kita akan melakukan sebagaimana biasa ya nak ya, apa yang disebut dengan mindfulness technique stop. Ini apa nak? Seperti yang sudah pernah kita lakukan, kita akan mengadakan relaksasi ya, supaya kita ini tenang, supaya kita konsentrasi belajar ya nak ya, dan timbul rasa menghadirkan diri kita ini sebagai ciptaan Tuhan, supaya kita juga dapat mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada diri kita. Oke, kita akan mulai. Semuanya dengarkan ya, dengarkan kata-kata ibu. Kita lanjut ke materi pelajaran. Ibu akan bertanya dulu kepada teman Teddy. Teddy, setiap tahun di tanggal 20 Mei
kita biasanya memperingati hari apa, Den? Hari semuanya? Iya. Semuanya, nak, kita lihat ke depan. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Ya, itu materi kita. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah, kita perhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi organisasi nasional, menganalisis latar belakang organisasi nasional. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan tujuan organisasi nasional. Yang ketiga, mampu membuat ringkasan materi. Nah, ini nanti tugas kalian yang bisa kamu tuangkan dalam bentuk peta konsep, infografis, kemudian pop-up. Ya, anak ibu semua, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini. Yang pertama itu ada gambar 3 tokoh, ya, 3 tokoh yang sangat populer dalam pergerakan nasional, salah satu organisasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kita telah belajar faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia. Salah satunya adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan yang pada akhirnya melahirkan organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Ada beberapa organisasi pergerakan yang berkembang di Indonesia. Organisasi tersebut bergerak tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Kali ini kita akan belajar organisasi pergerakan nasional Indonesia. Apa saja organisasi-organisasi tersebut? Yuk ditonton dan disimak dengan baik. Budi Utomo. Baik, sudah mantap tadi ya dengan video yang sudah kita tonton. Kemudian sudah ada beberapa pertanyaan tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian sesuai dengan asesmen diagnostik yang kemarin. Sekarang Ibu tanya, ini duduknya sudah sesuai? Sudah sesuai? Oke, sudah sesuai. Baiklah, akan Ibu bagikan ke kelompok dengan kelompok yang pertama ini yang sudah paham sebagian ya nak ya. Kemudian ini kelompok yang paham menyeluruh. LK-nya pertanyaannya berbeda-beda sesuai dengan asesmen diagnostik yang kemarin. Oke. Nah, ini coba kamu perhatikan ini tabelnya. Ya, ini nama-nama organisasinya. Selesai semua? Sudah. Tetap semangat sekali lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Iya, oke lah. Kita akan mengadakan satu penampilan dari kelompoknya Rara ya. Mempresentasikan hasil dari LK yang sudah mereka jawab. Silakan Rara. Tokoh dari Wandiri Sudirko Kodor. Tanggal berdiri 20 Mei 1908. Latar belakang adanya gagasan. Kita beri aplaus untuk kesimpulan pada hari ini yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama, kita mengetahui beberapa organisasi nasional, mulai dari yang bersifat kedaerahan, etnis, ya, keagamaan, dan yang bersifat nasional. Nah, itu yang pertama. Dari pergerakan nasional tak lain tidak bukan adalah mencapai kemerdekaan. Iya, mencapai kemerdekaan. Nah, di akhir pelajaran kita, Ibu akan bertanya, ya. Kita akan tanya dulu. Ibu jalan kemari. Coba Jaki,
Iya. Oke, baik. Bagus ya. Kemudian Aska, bagaimana perasaanmu belajar pada hari ini, Aska? Nah, di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas Aska kepada kalian. Nah, berupa tugas proyek. Kita perhatikan di slide depan seperti ini, seperti peta konsep. Jadi kamu buat secara kreatif, ya. Bisa juga infografis seperti ini, bisa di kertas karton, ya. Dan bisa juga kalian membuat video pembelajaran berbentuk PowerPoint, ya. Boleh juga melalui Canva dan sebagainya. Bisa kan anak-anak Ibu? Iya, jadi tugas ini Ibu berikan secara individu. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mengingatkan untuk minggu depan kalian bisa membaca materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Jangan lupa dibaca di rumah ya anak-anak Ibu semua. Ya, bisa membacanya? Bisa. Oke lah, terima kasih. Nah, untuk mendapat keberkahan hari ini, kembali kita berdoa agar apa-apa yang sudah kita pelajari bermanfaat ya bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selamat pagi dan salam sehat. Mari kita applause sekali lagi untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali dengan saya Agustina Siregar SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batubara dari Sekolah UPT SMP Negeri 1 Sesuka. Yang saya hormati Bapak Fasilitator saya, Bapak Carlo Rahmanto, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Wana Syafina Yahmi SPD. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi bersama rekan saya. Saya Sri Yunengsi, salah satu guru IPS di UPT SMP Negeri 1 Sesuka. Bu Sri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik dan semangat. Dalam percakapan pasca supervisi kita kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sri terkait jalannya supervisi akademik di kelas mengenai pembelajaran yang sudah Ibu terapkan kemarin ya. Kemudian tujuan supervisi di kelas ini adalah untuk mengevaluasi apakah pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan supervisi yang sudah berjalan di kelas kemarin? Perasaan saya senang gitu, ya gembira karena didampingi dalam mengajar. Tapi ada juga rasa grogi ya, tegang. Karena maklum ada yang melihat gitu. Iya, luar biasa ya Bu. Apakah kegiatannya berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Jadi berjalan dengan lancar ya Bu tadi, walau ada sedikit grogi ya karena ada saya. Kemudian bisa dibicarakan untuk area pengembangan kemarin yang Ibu rencanakan, seperti apa yang Ibu lakukan di kelas? Area pengembangan yang saya rencanakan kemarin, yang pertama ada area kognitif. Di sana saya sudah mendapatkan peserta didik sudah mengetahui beberapa organisasi nasional, masa pergerakan nasional, kemudian tujuannya dan latar belakang berdirinya pergerakan nasional. Dan untuk area keterampilan, nanti diharapkan siswa atau peserta didik itu mampu membuat ringkasan materi dalam bentuk peta konsep, kemudian PowerPoint, kemudian juga bisa membuat ringkasan dalam kreasi-kreasi yang lain. Oh, iya. Jadi area pengembangannya ada dua ya Bu ya, aspek kognitif dan keterampilan. Aspek kognitif itu siswa mampu menyebutkan organisasi nasional yang ada di Indonesia, latar belakangnya, tujuannya. Kalau aspek keterampilan, siswa bisa membuat ringkasan materi dalam bentuk kreativitas mereka ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu Sri. Pada saat pelaksanaan, apakah Bu Sri menemukan kendala? Kalau kendala mungkin ya, di setiap kelas yang kita masuki dalam proses pembelajaran itu kendala pasti ada.
Nah, untuk yang kemarin, kendala yang saya temukan itu ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Saya rasa itu. Ya, oh, berarti menurut Ibu ada siswa dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu ada yang kurang aktif ya Bu ya. Kendala yang lain masih ada Bu? Kira-kira? Kendala yang lain itu dalam diskusi kemarin saya memperhatikan ada beberapa peserta didik yang dia hanya mengandalkan temannya dalam berdiskusi. Gitu ya, Bu. Nah, jadi menurut Ibu tadi anak-anak itu kurang aktif, hanya mengandalkan temannya dalam kegiatan diskusi. Menurut Ibu langkah apa ini yang bisa Ibu terapkan ke depannya untuk mengatasi kendala? Mungkin ke depannya saya refleksi begitu ya Bu, anak-anak ini barangkali terlalu banyak kelompoknya, karena kemarin saya mengelompokkan berdasarkan kemampuan siswa, tetapi untuk kedepannya saya mungkin akan buat pengelompokan siswa itu berdasarkan gaya belajar, nah kinestetik, auditori, dan visual. Jadi kedepannya untuk mengatasi masalah keaktifan siswa, Ibu akan membuat kelompok belajarnya itu berdasarkan gaya belajar ya Bu, gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Jadi kalau tadi ada kelompok kurang aktif begitu, menurut Ibu kira-kira waktu berdiskusi anak-anak itu ada nggak anak-anak itu bagaimana tadi kegiatan diskusi dalam kegiatan diskusi di kelas? Dalam kegiatan diskusi, karena kita juga mendampingi anak-anak tersebut, nah ini mungkin ada kekurangan dalam apa juga Bu, dalam LKPD yang saya buat seperti itu. Jadi anak-anak itu mungkin kurang tepat begitu dalam LKPD yang saya buat itu kurang tepat untuk anak-anak. Jadi menurut Ibu tadi dalam kegiatan diskusi ada kurang di bagian LKPD ya. Kira-kira menurut Ibu apa nih yang bisa Ibu buat sebagai solusi untuk mengatasi pembuatan LKPD yang kurang pas tadi? Kedepannya saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman se-MGMP untuk membuat LKPD yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke ya Bu, bagus sekali ya Bu, kolaborasi ya Bu. Jadi kedepannya Ibu tadi rencanakan akan menyusun LKPD berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan satu MGMP ya Bu ya. Jadi kalau kira-kira nih kapan rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Kalau kapan, mungkin ya secepatnya besok, dan seterusnya saya akan berusaha membuat LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi secepatnya ya Bu ya, bekerja sama, mungkin berkolaborasi sesuai yang Ibu bilang tadi. Jadi kalau mengenai pembagian kelompok tadi Bu, berdasarkan daya belajar, kira-kira kapan Ibu laksanakan itu? Untuk pengelompokan gaya belajar juga ya mungkin besok dan seterusnya saya akan buat, dan itu juga akan saya buat juga dengan berkolaborasi dengan teman se-MGMP untuk membuatnya. Karena mungkin sharing berarti tetap ya Bu ya pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Karena mungkin itu yang terbaik ya Bu ya saat ini. Oke Bu, betul sekali ya Bu, luar biasa. Sekarang kita sering disuruh sekarang ya berkolaborasi supaya hasil yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal. Oke, terima kasih ya Bu sudah memberikan waktu dalam kegiatan pasca observasi ini. Lain kali saya siap
mendengarkan cerita-cerita praktik baik Ibu. Terima kasih ya Bu Sri. Terima kasih kembali. Ya, Bu selamat pagi Bu Agus. Sri. Selamat pagi. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.